datang orang zalim menyingkirkannya. Jadi ini banyak dibuat orang nih Pak, dia sholat juga rajin. Cuman diakalinya jangan sampai orang ini duduk. Macam mana caranya? Itu namanya zalim. Ini nih. Di dalam hadis qudsi Pak, hadis qudsi ini firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah, "Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah berlaku zalim." Jadi kalau kita ingat Pak, Nabi Musa alaihissalam sewaktu ada yang diampuni oleh Allah, ada orang durhaka diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dengan diampuni Allah dosa orang zalim ini, diturunkan Allah hujan yang lebat dari langit. Tapi Nabi Musa tidak tahu siapa orang yang zalim yang diampuni Allah itu. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Bolehkah aku tahu siapa orang yang zalim itu ya Allah, sehingga engkau tidak menurunkan hujan selama ini?" Kata Allah, "Aku mengharamkan di diriku untuk membuka aib siapapun. Begitu juga berlaku untuk kalian." Jadi tidak mau Allah tunjukkan siapa orangnya Pak. Begitu juga dalam hadis ini Allah katakan, "Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, aku haramkan pula untuk kalian." Jadi kalau kita taat betul sholat Bapak Ibu, tapi berbuat zalim kepada orang, maka akan sia-sia karena kita sudah melakukan perbuatan haram. Misalnya nih Pak, orang ini pantas untuk menjabat di suatu kedinasan, datang orang zalim menyingkirkannya. Jadi ini banyak dibuat orang nih Pak, dia sholat juga rajin. Cuman diakalinya jangan sampai orang ini duduk. Macam mana caranya? Itu namanya zalim. Ini masih banyak dilakukan orang rajin sholat pun banyak. Tidak suka sama pribadinya, diserang dia. Pokok menjelang Februari ini lah Pak, itu banyak yang akan melakukan kezaliman, memfitnah, mengadu domba. Kalau perbuatan haram ini dilakukan, tentu akan sia-sia amalan kita jadinya. Kemudian apa lagi kata Allah, "Wahai para hambaku, kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah." Dari sini terlihat Bu, bahwa jangan sampai kita itu tidak ada berdoa minta hidayah kepada Allah. Kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah, rajin betul kita sholat, kita tetap akan tersesat. Makanya banyak orang sholat kelakuan tidak berubah, itulah Pak, karena dia tidak pernah minta hidayah kepada Allah. Bertahun-tahun pengajian tapi tetap jahat, tidak juga berubah. Karena apa? Dia tidak dapat hidayah karena dia tidak minta kepada Allah. Nah, disinilah membuktikan Bu ya, sekalipun Nabi Nuh itu seorang nabi, tapi istrinya tidak bisa dia rupanya ngasih hidayah. Jadi bukan manusia yang ngasih hidayah itu, memang Allah yang ngasih hidayah. Nah, sementara kita mungkin tidak ada minta karena kita merasa aman. Penting aku kan udah sembahyang, udah dapat hidayah lah aku tuh. Tapi minta hidayah itu terus Bu. Makin sholat makin jahat Pak, makin itu banyak betul tuh. Sampai malas orang jadinya sholat dibuatnya. Tuh ibu tuh tidak pernah sholat, hati baik Ustaz, penolong sama orang. Ibu tua rajin ke masjid, jahat minta ampun Ustaz. Dan ini jadi omongan bagi orang Pak. Kita orang-orang sholat ini kan dijadikan orang role model Bu.
Ya rajin bapak tuh sholat ke masjid, jiwanya baik. Dulu jahat, dia berubah, dia semenjak dia ke masjid banyak perubahan dia. Tuh dapat hidayah tuh, berarti memang dia minta kepada Allah. Nabi Lut istrinya sendiri pun dia tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad SAW pamannya sendiri Abu Thalib pun dia tidak bisa memberi hidayah. Jadi hidayah ini berlaku untuk orang-orang yang tidak sombong nampaknya, yang hatinya itu mengakui kesalahan, lembut, itu tuh bisa dapat hidayah. Tapi kalau orang-orang berhati keras, makin banyak dia belajar, maka akan semakin tinggi kesombongannya. Karena kalau orang sombong itu belajar agama itu untuk berdebat, Pak, untuk menjatuhkan orang. Nah, itu jadinya. Dan orang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Allah ketika dia menghadap kepada Allah, ditunjukkan Allah surga untuknya. Ini surga untuk kamu, dengan amalan apa kau mendapatkan surga ini? Oh, kami belajar ilmu agama ya Allah, kami syiarkan, kami pergi ceramah kemana-mana. Maka kata Allah, kalian bohong. Kalian mendalami ilmu agama agar kalian dikatakan orang alim. Dengan ilmu itu kalian berdebat sehingga kalian mendapatkan pujian, kalian seorang yang alim. Kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan sekarang masuk ke dalam neraka. Nah, itu yang dimaksudkan taat betul. Makin sombong dia dengan ilmunya, berarti ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ada bapak taat, mak taat, anak jahat. Ada mak jahat, bapak jahat, anak pula taat. Nah, itulah seharusnya kita tuh memang minta terus hidayah kepada Allah, karena memang itu mahal harganya. Jangan pernah bosan minta hidayah kepada Allah, ditambahkan hidayah sehingga kita menjadi baik dalam beribadah ini. Setelah itu apa kata Allah? Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya kalian aku beri makanan. Ini yang kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, Rasulullah kelaparan minta makannya ke Allah. Nabi Musa kelaparan minta makannya juga ke Allah. Jadi memang ke Allah ini dulu, sampai hal yang sesepele itu. Minta makan, kalau kita kan secara manusia Pak, banyaklah kerja Allah yang lain lagi, ngapalah minta makan ke Allah. Sama manusia aja ngomong, nah, rupanya kata Allah, minta makan kepadaku, maka akan aku beri kalian makan. Jadi apapun, sesepele apapun, minta kepada Allah. Kemudian, wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya kalian akan aku beri pakaian. Mintalah kita ini untuk bisa menjaga diri dari rasa malu. Nah, karena kalau sempat tidak minta pakaian ke Allah, akhirnya orang tidak ada batasan berpakaian nih Pak. Dan ini banyak sekarang. Karena dia tidak diberikan rasa malu oleh Allah, disebabkan dia menganggap itu adalah kemodernan. Jadi biasa aja kalau dia mau memakai pakaian apa saja. Di Mesir pernah terjadi perempuan muslim tapi pakaiannya seksi. Naiklah dia dalam bus, nama bus itu El Tramco. Jadi dalam mobil itu bapak yang sebelah ini menasihati dia baik-baik. Agamanya pada Islam. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah kau tahu kau sudah membuka aurat? Kau berdosa, mendatangkan dosa bagi orang lain. Dan ini akan menghantarkanmu kepada neraka. Melawan anak perempuan ini Pak. Badan-badan aku, baju-baju aku, ngapa kau urus? Nah, itulah kalau orang nak minta pakaian ke Allah tuh. Suka-suka aku lah, apa urusan kau? Masuk neraka kan aku yang masuk, kan enggak kau. Agak perlu sampaikan ya, ini nomor HP aku, kasihlah ke Tuhan tuh. Ah, gitu kan ya Pak. Sampai di terminal orang turun semuanya,
rupanya nomor perempuan itu udah sampai ke Allah, mati dia di tempat duduk tuh. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ini maksud Allah tuh, mintalah pakaian kepadaku itulah. Kadang ada orang tua nih Bu, dia udah rajin sholat tapi bangga dia anaknya seksi, ya, itu kan dapat pakaian dari Allah tuh. Ada suami tidak dapat pakaian dia dari Allah, berjilbab istrinya, macam nenek kau, malu aku jalan sama kau, itulah. Malah disuruhnya istrinya tidak pakai jilbab. Itu kalau yang tidak dapat pakaian, makanya mintalah pakaian kepadaku. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Kadang kita berpikir, Pak, ada aku buat dosa semalam, ada aku melakukan kesalahan. Kita nganggap, Bu, yang salah itu sesuatu yang menurut kita secara kasat mata itu dilarang oleh Allah. Ada hal-hal baik, Pak. Ada hal-hal baik yang sebetulnya kita berdosa melakukannya, tetapi itu diampuni oleh Allah kalau kita minta ampun. Ada ahli ibadah yang dia jauh sebelum pada masa Rasulullah. Jadi Rasulullah menceritakan dulu ada ahli ibadah yang menghabiskan umurnya itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi setiap hari berpuasa, dia ingin dekat kepada Allah. Kalau jauh sebelum masa Rasulullah kan orang-orang tinggal sendiri untuk menyelamatkan iman ini kan masih dibolehkan, Pak. Sekarang nih aja di zaman Rasulullah kita tidak boleh menyendiri-sendiri, kita disuruh berjamaah. Jadi dia tinggal sendiri di suatu tempat. Dan sayangnya Allah sama dia, Bu, setiap hari buah delima itu berbuah untuk dia berbuka. Nah itulah kasih sayang Allah sama dia. Dia rajin puasa, dia ibadah, dikasih Allah lah terus buah delima. Kemudian, Pak, setelah dia meninggal, maka kata Allah kepada para malaikat, masukkan hambaku itu ke surga karena rahmat dan kasih sayangku. Protes ahli ibadah itu, Pak. Udah masuk di dalam surga, protesnya, tunggu dulu ya Allah. Rasanya aku di pulau itu tidak pernah berbuat dosa. Tiap hari aku beribadah, aku tidak mengganggu orang, aku tidak mengunjing orang. Tiap hari aku berpuasa. Makan aku cuma buah delima yang kau beri itu. Kok bisa aku masuk surga karena rahmat dan kasih sayangmu? Kok tidak karena amal ibadah yang kulakukan? Kata Allah, naikkan dia balik. Sekarang ginilah ya, kita timbang mana lebih berat, nikmat yang aku berikan atau amal ibadah yang kau lakukan. Tidak usah banyak-banyak, sama mata sebelah aja. Ditimbanglah, Bu, matanya yang sebelah dengan amal ibadahnya yang puluhan tahun. Ternyata lebih berat mata itu daripada ibadah yang dia lakukan. Itu mata baru tuh, belum yang lain lagi nih, Pak. Sebelah baru mata. Masukkan dia ke neraka, kata Allah. Ampun ya Allah, ampun ya aku. Iyalah, biarlah masukkan aku ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangmu. Tapi kenapa bisa lebih berat nikmat sebelah mata itu daripada amal ibadahku? Disuruh Allah lah, wahai mata, bicaralah. Apa kata mata ini? Kadang aku letih, dia bangun terus ibadah, ya Allah. Sakit aku, ngantuk aku, dipaksanya aku ibadah. Itulah salah satu dosa yang dibuat orang-orang baik, Bu. Dia ngantuk, dia tahajud. Dia ngantuk, dia tetap juga pergi ke masjid. Cuman ini dosa. Itu makanya maksud Allah itu semua kita ini berdosa. Makanya banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Duduk macam ini, Pak, tak berdosa nih, Pak. Sakit pinggang, menganiaya diri sendiri, tapi Bapak Ibu lakukan. Makanya kita terus senantiasa istighfar kepada Allah. Tapi janganlah gara-gara saya bilang nih, dia daripada berdosa sama badan baguslah pulang subuh nih lagi. Kasihan kita nengok badan kita duduk sakit, dia berdosa, kita janganlah. Maksud saya itu ternyata memang betul dalam tidak ada kita nih yang tidak berdosa, kata Allah. Itulah maksudnya. Tidak ada yang tidak berdosa.
Semua kita berdosa. Ngantuk mataku ya Allah, dipaksanya juga ibadah. Sakit aku. Makanya kata Allah, dosa yang kau buat kepada sebelah matamu itu tidak sebanding dengan ibadah yang kau lakukan. Nah, itulah. Jadi tidak ada kita ini yang tidak berdosa. Dalam melakukan kebaikan saja ternyata pun bisa berdosa. Abu Dzar Al-Ghifari sampai apa kata Rasulullah, gara-gara ibadah Pak tidak mau dia tidur sama istrinya lagi. Saking dia taatnya beribadah. Jadi istrinya itu tidak mau berdandan di rumah, Bu. Ketika dia bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah, disitulah Rasulullah bertanya, suaminya di rumah enggak Aisyah? Di rumah Rasulullah. Kenapa kusut dia bentuknya? Enggak berdandan dia. Baru dia ceritain, ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, suami kau di mana? Di rumah. Tuh ngapa kau enggak dandan? Nah, dari situlah Rasulullah tahu, dapat laporan dari Aisyah. Abu Dzar Al-Ghifari itu saking nikmatnya dia beribadah, dia tidak lagi menyentuh istrinya. Itulah marah Rasulullah. Tubuhmu punya hak, istrimu punya hak, tamumu pun punya hak. Aku sholat dan aku juga tidur, aku puasa dan aku juga berbuka. Inilah makna banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kemudian apalagi kata Allah, apabila orang dari mulai yang pertama aku ciptakan Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya baik, semuanya soleh, semuanya takut kepadaku, sedikit pun tidak akan menambahkan kepada kerajaanku. Artinya apa, Bu? Setaat apapun kita ibadah, tidak ada gunanya bagi Allah sebetulnya, Pak. Tidak sedikit pun akan menambah kekuatan Allah. Jadi ada orang sembahyang lah kau lagi, aku kalau udah dikasih Allah ini baru aku sembahyang. Kan ada itu Pak, macam perlulah dia, kita yang butuh ibadah ini, Allah tidak butuh. Kita ingin tersambung ke Allah, dekat ke Allah supaya mudah hidup kita, tenang jiwa kita. Kita yang butuh ibadah ini, kalau Allah tidak butuh. Sampai saya bilang ke orang itu, kata Bang, Allah itu butuh ibadah Bang. Semua manusia ini beribadah semuanya nih. Soleh tidak juga menguntungkan Allah. Kita yang butuh sholat ini. Setelah itu apa lagi kata Allah? Berkumpul manusia dari pertama aku ciptakan sampai akhir zaman, ditambah dengan jin dari awal sampai akhir, kumpul semuanya di lapangan. Dan mereka berdoa kepadaku, serentak semuanya berdoa, aku kabulkan semua apa yang dia minta. Hartaku yang rusak itu sama dengan jarum yang dicelupkan ke dalam laut, diangkat ke atas. Setetes di ujung jarum itulah hartaku rusak. Itulah kekayaan Allah. Jadi mudah bagi Allah mengabulkan doa kita nih. Cuman Allah tuh sayang sama kita. Tidak semuanya dikabulkan Allah. Penuhi dulu syarat-syaratnya. Cara mendekat kepadaku seperti ini ditunjukkan oleh Rasulullah. Baca Quran jangan sampai tenggorokan. Maksudnya itu kita juga tadabbur, mengaji seperti ini, hadir di pengajian-pengajian, sehingga kita mencari perhatian Allah. Nah, itulah salah satu hal yang memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita ambillah bagaimana orang-orang yang sombong kepada Allah. Kita ingat Qarun lah yang paling sering dalam Al-Quran disebut, Pak. Banyak, 4 kali di dalam Al-Quran Allah menyebut Qarun. Surah Al-Qasas, Surah Al-Ankabut, Surah Al-Mu'min. Jadi cukup banyak nih disampaikan Allah dalam Al-Quran. Awalnya Bapak Ibu, mungkin kita udah sering mendengar ya Bu ya. Qarun ini sepupu Nabi Musa. Bapak Qarun ini adik bapak Nabi Musa alaihissalam. Akrab Pak. Qarun dikenal memiliki suara yang bagus dalam membaca kitab. Sayang Nabi Musa sama dia. Cuman hidupnya susah. Hidup susah, payah, ekonomi sulit. Disitulah dia membujuk Nabi Musa.
wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah. Kalau memang aku kaya besok, aku akan bantu untuk perjuangan kita ini. Nah, kalau beda dengan Sa'labah, kalau Sa'labah Rasulullah mendoakan kambing, bukan mendoakan Sa'labah. Tapi Nabi Musa memang mendoakan korun. Berdoalah Nabi Musa sehingga mulailah ekonomi korun berubah. Banyak hartanya, mulai pula berubah jiwanya. Akrab dia sama Firaun, Pak. Karena dia kaya raya, Pak. Jadi bisnisnya terjagalah karena dia dekat dengan korun dan dia penyumbang lah ke Firaun. Dia nyumbang Firaun. Jadi Firaun menjaga bisnisnya, kemudian dia memberikan pula kepada Firaun. Jadi siapa yang macam-macam sama korun, nanti korun ngadu ke Firaun. Firaun nanti yang ngirim orang. Jadi sejarah itu berulang sampai sekarang kan macam itu juga polanya, Pak. Orang kaya nih, pengusaha nih ambil bisnis, nanti store ke sini. Nanti dia yang mengamankan dengan undang-undang, kan itu memang udah umum sampai hari ini terjadi. Pola ini yang dipakai korun. Nah, kemudian Bu, korun itu punya 10 orang laki-laki kuat, bukan untuk mengawalnya, untuk mengangkat kunci-kunci harta. Ditambah bodyguard, ditambah dengan beberapa istana yang dia bangun. Jadi Nabi Musa udah coba, Bu, membujuknya. Sampai Nabi Korun mengatakan, aku lebih mulia dari kau Musa. Kalau kau memang mulia di sisi Allah, tidak mungkin susah hidup kau. Tanda aku dimuliakan Allah, aku dikasih Allah kekayaan. Itulah aslinya orang kalau kaya tetapi menjauhkan dia dari rahmat Allah, makanya dia akan merasa kekayaannya itu karena Allah sayang sama dia. Itu banyak tuh, karena Allah sayang sama aku. Kau miskin karena kau pemalas. Jadi dia sempat menggitukan Nabi Musa itu, Pak. Ingatlah kau Korun, bagaimana hidup kau dulu. Wah, kudanya kuda-kuda mahal, semua serba pelayan, pokoknya kaya raya lah, Bu. Jadi kalau lewat istana Korun itu bukan satu, tapi cukup banyak di berbagai tempat. Akhirnya membuat dia jauh dari Allah, jauh dia dari Nabi Musa alaihissalam. Hari itu pawailah dia, Pak. Keluar semua harta-hartaku, keluarkan emas semua, keluarkan, kita jalan. Aku ingin orang terkagum-kagum denganku. Mulailah mereka berjalan, Bu, sampai Nabi Musa sedang ngaji, ditinggalkan oleh jamaahnya, Pak. Saking ingin menengok parade Korun itu, Pak. Memang orang terkagum-kagum dengan kekayaan Ibu, sampai dia sempatlah kita macam Korun ini pasti enak hidup kita, pasti bahagia kita. Banyak orang terkesima dengan kekayaan, tetapi dia tidak pernah mencari tahu bagaimana supaya bisa kaya tapi di jalan yang diridhoi Allah. Buktinya sahabat Rasulullah miliarder, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya, tapi tidak macam Korun nih. Macam bapak ibu lah, kaya raya. Kita ngaji ini kan membutuhkan dana yang tidak sedikit, Pak. Ada acara di masjid. Nah, ini tanda bapak ibu kaya tapi dibawakan kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi bukan salah orang Islam ini kaya lah, tapi jangan macam Korun gitu. Karena orang banyaklah salah arti, Bu. Kalau gitu kita tidak usah mencari dunia lagi, zikir lah dia di masjid jadinya, Pak. Tidak mau dia kerja jadinya, tambah parah lah jadinya, Bu. Kemudian ditantang oleh Korun Nabi Musa nih, Pak. Jadi dia merasa udah dia yang paling kuat, dia yang paling berkuasa, tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, itulah maksud dari hadis qudsi yang kita bacakan tadi, Pak.
Dia tidak minta hidayah kepada Allah. Dia merasa dia yang mengenyangkan perut dia sendiri. Dia tidak perlu minta ampun kepada Allah karena dia mulia dengan hartanya menurut dia. Setelah itu apa katanya ke Nabi Musa? Sekarang nih gini aja lah Musa, tidak usah kau banyak cerita. Kalau memang mulia kau di sisi Allah daripada aku, sama-sama kita bermubahalah. Itulah sejarah mubahalah yang pertama itu. Aku keluarkan seluruh hartaku, berdoa aku kepada Allah. Kau gitu juga, kurahkan kekuatanmu, berdoalah kau kepada Allah. Setelah mereka saling berhadapan, apa kata Nabi Musa? Silahkan kau duluan yang bermubahalah. Berdoalah kau, ya Allah, bila menurutmu aku lebih mulia daripada Musa di sisimu, maka celakakanlah Musa saat ini. Ditunggu-tunggu, tidak ada apa-apa terjadi. Mulai pucat korun. Jadi Allah menghabiskan harta korun itu hitungannya tidak sampai jam. Berdoa Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, bila menurutmu aku dan kaumku lebih mulia di sisimu daripada korun, tenggelamkanlah dia ya Allah. Tapi Allah bukan mengabulkan langsung, Bu. Tapi apa kata Allah ke Nabi Musa? Bumi sekarang dalam kendalimu Musa. Jadi Allah ingin menaikkan Nabi Musa. Jadi bukan ditenggelamkan dia, Bu. Ketika bumi dalam kendali Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Wahai bumi, telan korun sampai pergelangan kakinya. Oh, ini tes baru nih Pak. Rupanya ya Pak, masuk. Tenggelamkan dia sampai lutut, masuk. Tenggelamkan sampai perut, masuk. Tenggelamkan sampai dada, masuk juga baru. Maka kata Nabi Musa, tahan dulu bumi. Disuruhnya korun, tengok harta kau dulu korun. Sempat juga dia menengok hartanya tuh, dia mau ditelan bumi itu. Telanlah korun beserta hartanya, baru merengkah tanah, masuklah semua. Sejak itulah terkenal, asal dapat orang harta dalam bumi, harta korun lah kata orang. Padahal enggak. Tapi memang itulah gambarannya, saking kayanya korun tuh, hanya butuh beberapa menit selesai. Ingat kita kejadian tsunami tidak sampai setengah jam kan Pak, habis semua. Jadi jangan sombong ketika kita kaya, ketika kita ada, karena sebentar Allah akan menghabiskannya. Jadi sombong inilah yang membuat orang hancur rata-rata. Nah ini hati-hati, yang udah rajin ibadah jangan merasa sombong. Udah merasa ahli surga, tidak perlu minta hidayah lagi. Jadi mintalah hidayah kepada Allah. Kemudian Pak, di dalam hadis berikutnya, Abu Dzar, sesungguhnya beberapa orang sahabat Rasulullah berkata, orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak ya Rasulullah. Kenapa kalian mengatakan demikian? Kami sholat, orang kaya sholat. Kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Kami zikir, orang kaya zikir. Orang kaya naik haji, kami tidak bisa karena kami tidak ada harta. Orang kaya sedekah, kami pun tidak bisa. Tentu surga kami nanti akan jauh ya Rasulullah. Jadi irinya para sahabat itu soal bertanding ibadah. Jadi bukan untuk masalah kehidupan dunia, tetangga merenov teras tuh kita sakit hati, bukan yang macam-macam itu irinya. Iri nengok orang lebih baik daripada dirinya dalam hal beribadah. Kemudian apa kata Rasulullah menghibur orang-orang miskin ini? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan pada kemaluan kalian pun terdapat sedekah.
Jadi berapa banyak gantinya? Tidak bisa bersedekah, perbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, samalah dengan sedekah. Dan pertandingan para sahabat dalam berbuat kebaikan nih Bu, ini yang harus mesti kita contoh. Mereka iri dengan orang yang lebih baik daripada dia. Jadi waktu perang Tabuk, Umar Bu udah berniat dalam hati, aku hari ini harus bisa mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Jadi bertanding untuk bisa lebih baik dalam hal bersedekah. Pergilah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terimalah sedekahku." Karena banyak ditengok Rasulullah, ditanya Rasulullah, "Sebanyak ini kau bersedekah Umar, berapa yang kau tinggalkan di rumah?" Kata Umar, "Aku meninggalkan sebanyak yang aku sedekahkan." Berarti sedekah Umar itu 50%. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini Bu, tidak akan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Pengorbanan mereka sedekah itu. Padahal Rasulullah kan tidak nyuruh-nyuruh sebanyak itu. Banyak duit 2,5% cuman. Kan cuman itu yang diminta. Cuman sahabat tidak ada Bu, separuh hartanya dia sumbangkan. Kalau kita nyumbang kan masih lebih banyak yang untuk kita Pak. Memang kita rajin sedekah, cuman harta kita itu lebih banyak daripada yang kita infakkan, dan itu tidak salah. Udah menunggu-nunggu lah Umar Bu di belakang Rasulullah. Terlagi Abu Bakar datang. Rupanya Abu Bakar sekali bawa harta tidak tanggung banyaknya Pak. Terkejut Umar. Karena banyak betul kata Rasulullah, ada di rumah lagi ini Abu Bakar. Ada ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Maksudnya habis Pak, semuanya yang tinggal Allah dan Rasulnya lagi di rumah. Apa kata Umar bin Khattab? Umar tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam bersedekah. Jadi mereka tuh betul-betul berlomba-lomba dalam kebaikan. Macam kita ini berlomba ke masjid, dapat paling awal itu kan termasuk berlomba dalam kebaikan tuh Pak. Bisa dapat saf yang pertama. Banyak perlombaan yang bisa kita buat kalau kita memang tidak punya harta. Dan kemudian Bapak Ibu, orang yang tidak berharta, dia bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang rajin bersedekah. Jadi ada dalam riwayat, berjumpalah kata Rasulullah, orang miskin dan tetangganya yang kaya sewaktu hidup di dunia. Heranlah yang kaya ini yang di surga ini, kok bisa surga kita sama? Rasanya waktu di dunia aku yang selalu ngasih kau. Dia selalu membantu tetangganya nih Bu. Kok bisa surga kita sama? Rupanya apa kata orang miskin nih? Setiap kali kau memberi aku berniat, kalau aku kaya, aku akan melakukan hal yang serupa. Nah, itu bisa niat tulus dia tuh, memang dia inginkan. Ada orang niat aja tapi kan tidak mau melakukan. Dia kita terasa di jiwa kita nih Bu, mana niat yang mau kita lakukan. Misalnya lah Pak, Bapak berniat aku tahajud lah malam ini. Nah, itu karena memang udah azam kita, memang kita tuh memang mau. Cuma kadang-kadang kan ada orang udah terniat sama aku udah, tapi terniat tapi tidak pernah dibuat. Nah, dan Allah tidak pernah bisa ditipu Bu, untuk orang yang seperti ini. Nah, inilah semangat Abu Bakar, Umar dan para sahabat dalam mencari keutamaan. Makanya mereka bertanya ke Rasulullah, pengganti sedekah itu apa? Nah, itulah salah satunya berzikir kepada Allah. Kemudian lagi Bapak Ibu, setiap anggota tubuh manusia kata Rasulullah wajib disedekahi setiap hari di mana matahari terbit. Engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Nah, jadi tidak juga mampu kita dengan berzikir. Bersikap adil lah mendamaikan orang yang bertikai. Orang berkelahi kita damaikan. Ini kadang dikompor-komporinya pula, Pak, yo batu kecil ini itu memang kurang ajarnya tuh nih. Amalah pagi hari baru udah dikompor-komporinya orang. Berbuat adil lah terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah.
Engkau menolong seseorang yang berkendaraan untuk naik kendaraannya, mengangkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju masjid adalah sedekah. Jadi ada banyak sedekah kita nih. Bapak jalan ke masjid sedekah, nolong angkat beban orang yang berat, menyingkirkan sesuatu di jalan, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah. Pagi ini aja kita sudah bersedekah. Cuman Bapak Ibu, kita itu di dalam meminta kepada Allah kemudahan, kita itu harus berkorban terlebih dahulu, Pak. Jadi ingat, kita ada pesantren yatim piatu di Jawa Timur. Jadi pesantren ini untuk anak yatim piatu, Pak. Gratis. Kiainya ini yang selalu menghidupi pesantren itu. Jadi kadang orang pun ikut menyumbang untuk bersedekah. Datanglah pengusaha, Bu. Apa kata pengusaha ini, Pak Kiai? Saya kemari itu ada hajat. Apa hajatnya, kata Pak Kiai ini? Saya ada ikut tender proyek, nilainya lumayan besar. Jadi mohon Pak Kiai diajak anak yatim piatunya untuk mendoakan. Kalau nanti didoakan berhasil tender itu, saya akan menyumbang ke pesantren Pak Kiai ini. Langsung menceringit kening Pak Kiai ini. Sampaian ini bisa baca Al-Fatihah enggak? Bisa Pak Kiai. Coba dibaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop, kata Pak Kiai ini. Ternyata Al-Fatihah kita masih sama rupanya ya. Nah, itu cara Pak Kiai ini menyindirnya. Kalau tadi baca Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta tolong. Nyembah dulu baru minta tolong. Kalau kita ke Allah, nyembah kita dulu baru kita minta tolong. Nah, kau sekarang tadi apa kau bilang? Kalau jebol tender itu baru kau akan menyumbang, berarti iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tolong dulu, berhasil dulu baru nyembah. Baru terasa sama pengusaha ini, Pak. Jadi kita itu, Bu, untuk meminta kepada Allah itu salah satu jalannya kan kita sholat dulu nih, Pak. Baru kita berdoa kepada Allah. Kau suruh tender kau dulu berhasil baru kau nyumbang. Nah, kita kebanyakan macam itu kenanya, Pak. Minta tapi tidak mau berkorban. Akhirnya malu dia, Bu, pulang dia. Tiba-tiba diteleponnya 2 hari kemudian, Pak Kiai tolong dicek rekening sekolahnya. Ada tuh masuk dari saya. Karena waktu itu tidak ada m-banking, pergilah Kiai ini ke bank. Ditengoknya rupanya 200 juta dia transfer, Pak. Nah, ini tender belum lagi nih, Bu. Tapi udah ngasih 200 juta. Berkorban dia dulu nih, Pak. Nah, dia sedekahkan 200 juta. Senang hati Pak Kiai ini, dikumpulkannya anak yatimnya, Pak. Baru kita doakan nih. Orang udah nyumbang nih. Didoakan malam itu. Nah, seminggu kemudian nelfon, betul kata Pak Kiai. Harus iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Saya alhamdulillah Pak Kiai, proyeknya sudah jebol. Saya yang mendapatkannya. Berapa total nilainya? 9,8 miliar. Nah, jadi jangan kita tuh kan kadang sering macam itu, Pak. Nanti kalau terjual rumah, nanti nyumbang kita agak sikit ke masjid. Nah, jadi harus terjual dulu baru nyumbang. Jadi dia tidak iyyaka na'budu dulu nih, Pak. Nah, ini pelajarannya, Bu, ya, kalau bersedekah atau ingin mendapatkan kemudahan hidup dari Allah, kita berkorban. Subuh kan berat nih, Pak. Berkorban Bapak Ibu, tidak mungkin disia-siakan Allah pengorbanan Bapak Ibu. Tengah malam tahajud, baca Quran,
Itu bukti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah dulu baru nanti Allah akan tolong kita. Kemudian Bapak Ibu, di dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah? Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia. Jadi efek dosa itu Pak memang ngeri ternyata. Kalau ndak minta ampun betul-betul kepada Allah, itu efeknya bisa berketurunan, Bu. Jadi ada kisah nyata dari Arab Saudi, al jaza min jizil amal. Saya teruskan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi dia nih waktu kuliah pernah berzina dengan seorang perempuan yang cinta dengan dia. Hamil perempuan itu, kemudian datang abangnya bertanya ke dia, dipukulnya cowok ini, langsung dia bilang gini, apa ada saksi mengatakan aku yang menghamili adik kau? Aku yang tak kenal sama adik kau, cari aja lah yang lain, orang tanya sama adik kau itu siapa, aku tak kenal sama adik kau. Udahlah melakukan zina, dosa besar, tidak pula mengakuinya, malah dicampakkannya perempuan tuh. Begitu bertahun-tahun kemudian, Bu, dia menemui ibunya dalam keadaan menangis. Ditanya, kenapa kau menangis ibu? Adik kau diperkosa orang. Pergi dia ke tempat orang yang memperkosa adik. Kata-katanya sama, aku tidak kenal sama adik kau. Padahal itu udah lama kata-kata itu dia mengucapkan ke orang. Lupa pas dia ketemu laki-laki yang memperkosa adiknya itu, Bu, aku tidak kenal sama adik kau, cari aja, mungkin orang lain yang sama adik kau. Langsung terpukul ya. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, dosa zina itu utang, Pak. Berketurunan kena, sampai akhirnya apa, Bu? Anak perempuan dia pun dizinai orang. Itu tuh turun-temurun dia. Kenapa? Udahlah melakukan kesalahan, kemudian dia membuat kezaliman. Jadi hati-hatilah kita dalam melakukan dosa, karena dosa itu sesuatu yang tidak nyaman di dalam jiwa kita itu. Pasti hati kita tuh tahu ini salah, ini tidak bagus. Cuman kadang iblis menguasai kita sehingga kita melakukan hal yang tidak bagus itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.